Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mapel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan bangun pagi hari, menghirup udara segar, dan diberi kesehatan. Itu semua karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan berkati kami dalam belajar kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik ya Tuhan. Berkati guru-guru kami yang mengajar, berkati juga orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran yang ke-11 ya. Pembelajaran yang ke-11 judulnya adalah Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memang aku akan bacakan. Kalian tolong perhatikan buku paket kalian ada di halaman 102 ya. Ada di halaman 102, memang aku akan bacakan. Pemeliharaan dimulai dengan mengenal secara tepat. Pemeliharaan adalah kegiatan Allah yang tidak pernah berhenti. Pemeliharaan terjadi secara terus-menerus oleh rahmat-Nya dan kebaikannya yang melimpah terhadap semua ciptaannya. Terlebih lagi manusia. Kita telah mendaftarkan nama-nama makhluk hidup di luar kelas. Mungkin ada makhluk hidup yang tidak kamu ketahui namanya. Tahukah kamu bahwa Tuhan Allah mengetahui semua nama makhluk hidup? Dia juga mengenal dan mengetahui setiap nama bahkan pribadi manusia. Dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, terkhusus untuk manusia, pemeliharaan Allah itu berupa mengatur kehidupan setiap manusia, memimpin bahkan memerintahkan kita untuk melakukan kehendaknya yang tentu membawa pada manfaat yang besar bagi kita. Pemeliharaan Allah bagi manusia terwujud dalam keterlibatan Allah secara terus-menerus dengan manusia sedemikian rupa. Karena Dia mau menjaga keberadaan manusia dan memelihara semua sifat-sifat baik yang dimiliki manusia, sebagaimana ketika Allah menciptakan mereka. Dia juga menuntun dan mengarahkan manusia untuk memenuhi semua kehendak-Nya. Jadi Tuhan memelihara kehidupan kita dengan secara tepat. Bahkan seluruh hidup kita, bahkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, di bumi ini, Tuhan tahu namanya ya. Apalagi kita manusia ciptaannya yang paling mulia, tentu Allah sangat mengetahui kita ya. Oke, baik, kita akan membahas tentang cakupan pemeliharaan Allah yang bagian B ya. Yang pertama kita akan bahas mempertahankan kelangsungan hidup. Allah mempertahankan kelangsungan hidup ciptaannya terkhusus manusia. Ini merupakan aspek pertama pemeliharaan Allah. Jika kita berefleksi, kita bisa melihat bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kejadian-kejadian sederhana dalam hidup kita. Perhatikan betapa baiknya Tuhan. Dia tidak memberi siang atau terang itu terus-menerus. Karena jika tidak ada malam, maka kita akan terus terjaga. Ada waktunya Tuhan memberi terang supaya kita dapat bekerja dan beraktivitas dengan baik. Ada waktunya juga Tuhan memberi gelap supaya kita beristirahat melepas rasa lelah kita. Sesuatu terjadi pada waktunya demi kebaikan dan keberlangsungan hidup manusia serta ciptaan lainnya. Jika hanya ada siang, kita semua mungkin akan menjadi lemas atau layu serta kering ya, karena terus bekerja, terus panas gitu ya, itu kan kering, akan layu. Jika kita hanya ada malam, kita akan sulit untuk berpergian dan bermain karena cahaya yang terbatas. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun mungkin akan sulit untuk memproduksi oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Karena tidak ada matahari dan proses fotosintesis tidak bisa terjadi dengan maksimal. Allah peduli pada segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak-anaknya. Kita diperdulikan dan diperhatikan oleh Allah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 27-32 bahwa Allah memperhatikan kita lebih dari segalanya. Lebih lanjut, Tuhan Yesus juga mempertahankan kelangsungan gerejanya di seluruh dunia ini. Matius 16 ayat 18. Dengan demikian gereja bisa terus ada dan lestari sampai saat ini. Jadi Allah nggak mungkin cuma memberikan siang hari, itu akan panas sekali. Atau malam hari terus kita tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas karena cahayanya akan gelap terus ya. Terus bahkan tumbuh-tumbuhan pun tidak akan bisa berfotosintesis, tidak akan bisa menghasilkan makanan dengan baik.
Itulah Tuhan mempertahankan kelangsungan hidup manusia, bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru banyak sekali menjelaskan tentang pemeliharaan Allah yang menyediakan kebutuhan ciptaannya. Dalam pemeliharaan Allah, dalam Bilangan 22 ayat 16b diceritakan bahwa Tuhan menyediakan air bagi bangsa Israel ketika perjalanan umat Israel di daerah Moab, ya. Jalan yang mereka tempuh jauh dan berliku. Allah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan jasmani mereka berupa air. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan orang yang mengikuti Dia berupa makanan. Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, ya, yang dibawa oleh anak kecil, serta dapat memenuhi makan 5.000 orang. Keajaiban yang luar biasa, bukan? Hidup yang kita jalan ini hanya karena kemurahan. Bayangkanlah kebaikan Allah mampu menyediakan kebutuhan hidup melalui alam dan lingkungan kita, ya. Kita dapat mengelola dan menikmati penyediaan kebutuhan hidup kita itu dengan penuh syukur, termasuk keselamatan yang Tuhan beri melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya. Allah menyediakan musim bagi kebutuhan bumi, menyediakan dan memberikan makanan dan minuman bagi manusia serta binatang. Tuhan Yesus dalam pengajarannya menegaskan bahwa Allah menyediakan makanan bagi burung di udara dan bunga di ladang. Rasul Paulus mengatakan Allah menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, khususnya kepada manusia. Allah menyediakan kebutuhan bukan saja jasmani, melainkan juga kebutuhan rohani. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 mengungkapkan Tuhan memberi keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi Allah memberikan itu kepada makhluk ciptaan yang lainnya. Itu bahkan Tuhan memberikan mukjizat ketika Dia, ingat tidak, Dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah keajaiban yang Tuhan berikan. Lewat makanan-makanan, ada yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan kebutuhan manusia dengan alam semesta ini yang sudah Tuhan berikan, dikelola, dikelola oleh manusia, dilestarikan oleh manusia, ya. Jadi segala sesuatu Tuhan ciptakan indah pada waktunya. Yang ketiga, kita akan belajar mengatur seluruh ciptaannya. Lihatlah bumi ini berputar pada porosnya. Terang dan gelap datang pada waktunya. Benda-benda di langit tidak pernah jatuh dari tempatnya. Hewan dan tumbuh-tumbuhan beranak pinak. Rantai makanan juga terjadi secara teratur. Pemeliharaan Allah juga mengatur atau memerintah ciptaannya, termasuk manusia, dan lebih khusus bagi orang percaya. Bagi kita orang percaya, Allah mengatur atau memelihara hidup kita melalui firman-Nya. Ini adalah pemeliharaan Allah lewat ciptaannya. Allah mengatur. Bumi berputar pada porosnya, terang dan gelap datang bergantian, siang hari terang, malam hari gelap. Itulah Tuhan mengatur seluruh ciptaannya. Nah, yang C, kita akan bahas contoh pemeliharaan Allah terhadap tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama kita akan bahas tentang Yusuf. Nah, Yusuf sejak kecil sungguh mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialami, karena ia menghormati Allah dengan taat. Allah menyertainya. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3, bahkan 21 dan 23, Yusuf sangat dikasihi ayahnya. Saudara-saudaranya cemburu kepadanya, apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka. Mereka membenci Yusuf, kemudian menjual Yusuf ke saudagar Midian, dan Yusuf menjadi budak mereka. Karena penyertaan Tuhan, Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf dikasihi dan mendapat kepercayaan tuannya. Yusuf akhirnya dipenjara karena difitnah istri tuannya. Namun dengan cara Tuhan melepaskan Yusuf dari penjara, dan setelah itu Yusuf pun menjadi orang kepercayaan raja, menjadi orang kedua yang dihormati di Mesir. Dengan hikmat Yusuf dan 7 tahun kelimpahan bahan makanan, singkat cerita, lewat posisi itulah Yusuf dipertemukan kemudian dengan keluarganya. Mereka bahagia dan saling memaafkan. Ingat kisah Yusuf ya, ketika dia dijual, ketika dia dibuang saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, sampai dia menjadi
orang kepercayaan di Mesir, terjadi masa kelaparan, masa kelimpahan. Di situ Yusuf ketemu dengan orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya. Akhirnya mereka hidup kembali bahagia ya. Yang kedua, bayi Yesus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah Dia. Raja Herodes mendengar hal itu dan menjadi khawatir karena ia berpikir bahwa bayi Yesus akan mengambil kekuasaannya kelak. Oleh sebab itu Herodes berkata kepada orang-orang Majus itu untuk pergi dan menyediakan tempat anak itu berada. Kemudian setelah itu kembali kepadanya serta memberitahu tempatnya ia dapat menjumpai bayi Yesus. Sebenarnya Herodes ingin mendapat informasi dan menyingkirkan bayi Yesus. Namun Tuhan memperingatkan orang-orang Majus itu dengan tidak kembali dan menceritakan kepada Herodes tentang bayi itu berada. Oleh sebab itu mereka kembali ke negeri mereka tanpa kembali kepada Herodes. Ketika orang-orang Majus itu telah pergi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan ayah Yesus untuk pergi ke Mesir untuk sampai keadaan aman. Di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 16, Allah Bapa memelihara bayi Yesus karena bayi Yesus akan melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Jadi bayi Yesus diselamatkan oleh Allah sendiri, oleh Bapa sendiri saat Dia ingin dilahirkan. Seharusnya ingin dibunuh oleh Raja Herodes, tapi Allah Bapa Tuhan itu memperingatkan ayahnya Yusuf, ayahnya Yesus yaitu Yusuf, untuk mereka kembali ke Mesir, pergi ke Mesir sampai keadaan aman. Dan akhirnya pun tibalah mereka di Bethlehem. Situlah Maria melahirkan bayi Yesus. Dan akhirnya bayi Yesus selamat sampai sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, oke, yang ketiga kita akan belajar tentang Naomi dan Ruth. Ya, ketika di Israel ada kelaparan, seorang wanita Israel bernama Naomi pindah ke negeri Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Ehilion. Dalam Rut 1 ayat 11 sampai 18, anak-anak Naomi kemudian menikahi perempuan Moab. Nama anak perempuan itu adalah Orpa dan Rut. Suatu ketika suami dan anak-anak Naomi meninggal. Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Salah satu menantunya yaitu Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Ia memilih mengabadikan dirinya kepada Naomi dan Allah yang dipercayai Naomi. Naomi dan Rut kemudian melakukan perjalanan kembali ke negeri Israel. Ketika kelaparan di Israel sudah berlalu, di sana Rut rela berkorban untuk bekerja dengan untuk menghidupi Naomi. Ia memungut sisa jelai di kebun tuan tanah yang bernama Boas. Ya, dengan Boas dan terus menyembah Allah Israel, Tuhan menyertai dan memelihara Naomi serta Rut, bahkan hanya dari sisa-sisa jelai di ladang orang. Dalam Rut 2 ayat 1 sampai 16. Kisah Naomi dan Rut ini adalah kisah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana seorang Rut yang sudah ditinggal suaminya, dia rela tetap tinggal bersama mertuanya. Bahkan dia bekerja untuk menghidupi Naomi dari jelai-jelai yang dipungut dari kebunnya Boas gitu ya. Itu sangat baik dan itu akhirnya Naomi dan Rut hidup bersama sampai akhirnya mereka bahagia selalu ya. Nah, penjelasan tentang teks Alkitabnya itu belajar dari Lukas 12 ayat 5 sampai 7. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sekalipun meluputkan seekor burung pipit. Dia peduli dan selalu memberi makan burung pipit. Apalagi dengan kita manusia yang bahkan selai rambut di kepala kita dihitungnya. Karena kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Semua ciptaan Tuhan itu berharga di matanya. Dia memperhatikan kita karena kita adalah anak-anak pilihannya untuk melakukan kehendaknya di bumi. Tuhan sungguh sangat peduli atas hidup kita. Dia benar-benar peduli dengan semua masalah kita. Dia tetap berkarya, mendengar doa kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia meminta kita supaya jangan khawatir akan apapun juga. Jika Tuhan saja memperhatikan burung pipit di udara dan bunga bakung yang hari ini mekar serta besok sudah layu, bukankah Dia memang yang memeliharanya? Karena Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita jika kita tetap melakukan kehendak-Nya dan menjadikan Dia tempat bernaungan kita. Tetaplah meninggikan nama-Nya dalam semua kehidupan kita. Dia melindungi kita dimanapun kita pergi. Dia memelihara kita dengan kekuatan hari ini dan juga hari esok. Dia peduli
dan akan kita dan sangat mengasihi kita. Ingatlah, apapun kondisi kita, Tuhan tetap menyerangmu, tetap menjaga hidup kita. Burung di udara saja, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung yang hari ini mekar, besok layu Tuhan pelihara. Apalagi kita anak kekasihnya, anak kesayangannya gitu ya. Jadi kita percayakan hidup kita dan yakinlah hari ini maupun besok Dia peduli akan kita dan mengasihi kita. Oke? Nah, yang menjadi tugas kalian pada hari ini, lihat buku paket kalian di halaman 111 ayat hafalan Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30 itu kalian videokan, kirim ke GCR-nya Mem April. Isinya cuma singkat, kalian videokan, kirim ke GCR-nya Mem April ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita dan menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami akan percaya hari ini maupun besok Tuhan akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah peduli dan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih terus belajar dari rumah. Berikan mereka kesehatan, kiranya jauhkan dari segala penyakit dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.